Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan mensimulasikan pemeriksaan kolposkopi pada pasien dengan hasil pemeriksaan pap smear abnormal. Teman-teman tahu tidak apa itu pemeriksaan kolposkop? Jadi, pemeriksaan kolposkop merupakan pemeriksaan pada serviks vagina dan vulva menggunakan alat pembesar yang disebut kolposkop. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi kelainan pada serviks secara lebih jelas. Berikut adalah prosedur pemeriksaannya. Pasien tiba di fasilitas kesehatan dan menuju loket pendaftaran. Di tahap ini, pasien menyerahkan identitas serta dokumen krusial berupa surat rujukan dan hasil pemeriksaan pap smear abnormal sebelumnya. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu dengan komunikasi pada pagi hari ini? Pagi Mbak, saya mau kontrol ulang untuk kedudukan tindakan kolposkopi. Ini surat pengantarnya. Petugas akan memverifikasi dokumen tersebut, memastikan jadwal tindakan kolposkopi telah sesuai dan menyiapkan rekam medis pasien untuk dikirim ke ruangan tindakan. Baik Ibu, datanya sudah sesuai. Hari ini Ibu dijadwalkan dengan dokter SPOG di ruang poli. Silakan Ibu tunggu di sana, dia nanti dipanggil oleh perawat. Pasien diarahkan ke ruang tunggu klinik kandungan. Sebelum tindakan dimulai, perawat akan memanggil pasien untuk mengukur tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, dan suhu. Ibu, saya periksa dulu ya tekanan darahnya. Tekanan darahnya lumayan tinggi ya Bu ya. Ini tekanan darahnya 130/80. Ibu merasa cemas ya atau mungkin tegang ya Bu? Saya kepikiran terus sejak dokter bilang pap smear saya abnormal. Jujur saya takut tindakannya nanti bakalan sakit. Gak apa-apa kok Bu, sebenarnya pemeriksaan kolposkopi ini tuh sama aja seperti pemeriksaan pap smear kemarin. Hanya saja dokter menggunakan alat semacam mikroskop yang fungsinya itu agar bisa melihat dengan jelas. Ibu, ini saya sudah periksa tekanan darah, periksa suhu dan nadi semuanya normal. Kemudian saya antar ke ruangan dokter ya, tadi saya antar. Ini hasil rekaman di sebelah sini. Baik. Selamat Pagi Ibu. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan pap smear kemarin, terdapat ada komponen sel yang tidak normal. Oleh karena itu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan kolposkopi. Apakah nanti akan langsung dipotong atau diobati dulu dok? Jika kami melihat ada jaringan yang mencurigakan atau berubah warna, kami akan melakukan tindakan biopsi, yaitu mengambil sampel jaringan yang sangat kecil untuk diperiksa di laboratorium. Apakah Ibu memahami penjelasan yang saya jelaskan? Iya dok, saya paham dan saya bersedia demi kesehatan saya. Baik Bu, jika bersedia silakan tanda tangan. Terima kasih Ibu, silakan ke ruang tindakan di sebelah. Terima kasih. Silakan dibaring. Seperti ini ya suster. Betul, saya pasangkan kain penutup ya Bu untuk menjaga privasi dan kenyamanan Ibu selama pemeriksaan berlangsung. Prosedur dimulai dengan memposisikan pasien berbaring terlentang di atas meja pemeriksaan dengan bagian kaki dan lutut ditopang pada penyangga khusus.
Pemeriksa memasukkan alat spekulum secara perlahan ke dalam vagina untuk menahan dinding vagina tetap terbuka, sehingga area serviks atau leher rahim dapat dijangkau. Alat kolposkopi yang dilengkapi lampu dan lensa pembesar diletakkan di depan bukaan vagina untuk memberikan visualisasi serviks yang terang dan jelas. Pemeriksa mencari area jaringan yang abnormal. Serviks akan dibasuh dengan larutan cairan khusus agar jaringan yang bermasalah tersebut lebih mudah terlihat. Sebelum tindakan pengambilan sampel, area serviks dapat diberikan obat mati rasa atau anestesi lokal dan dipasang alat penahan khusus agar posisinya tetap stabil. Pemeriksa mengambil satu atau beberapa sampel jaringan dari permukaan serviks yang abnormal atau bisa juga dari bagian dalam saluran endoserviks. Setelah sampel diambil, cairan obat dioleskan pada serviks untuk menghentikan perdarahan. Sampel jaringan yang telah dikumpulkan akan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis dan hasilnya akan diinformasikan kepada pasien dalam waktu dekat. Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi ditemukan benjolan kecil pada leher rahim ibu. Temuan jaringan abnormal pada serviks belum tentu menandakan keganasan, sehingga tindakan biopsi sangat krusial dilakukan untuk mengambil sampel yang akan dianalisis secara histopatologis di laboratorium patologi demi menegakkan diagnosis pasti. Sembari menunggu hasil keluar, pasien disarankan fokus pada pemulihan di rumah dengan beristirahat cukup, menunda aktivitas seksual sementara waktu guna mencegah trauma serviks, serta segera menghubungi fasilitas kesehatan jika terjadi perdarahan berlebih. Setelah hasil laboratorium siap, tim medis akan mengonfirmasi hasilnya untuk merencanakan tata laksana medis selanjutnya bersama dokter. Demikian pemeriksaan kolposkop telah kami peragakan. Pemeriksaan kolposkop sangat berperan penting untuk mendeteksi kelainan pada serviks sejak dini untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan cepat. Thank you for watching.